Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu tidak pernah penasaran lagi kapan mantan akan kembali, tidak pernah bertanya lagi, maka saat itulah waktunya mantan kembali. Jadi saya punya seorang teman ya, kita sudah berteman lama lah, sejak tahun 2000 sampai sekarang. Artinya kita sudah berteman selama 25 tahun ya. Jadi dia adalah orang yang menekuni dunia usaha swasta ya, wira swasta. Setiap dia mencoba satu jenis usaha baru jalan ada saja kendalanya. Gagal, bangkrut, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu berlangsung cukup lama. Terus dia cerita curhat ke saya, apa yang harus saya lakukan. Ya, saya bilang tentu semua usaha itu harus diiringi dengan doa yang terbaik. Kemudian setelah itu kita pasrah kepada Allah. Nah, sudah dia mulai itu ya. Kalau kemarin-kemarin usaha saja, nah sekarang dia iringi dengan juga berdoa ya. Tetapi terus saja tuh dia masih merasakan setiap mencoba satu jenis usaha baru bangkrut, gagal ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi dia tidak menyerah sebenarnya ya. Apa saja dia coba. Nah, kemudian doanya itu ya pokoknya agar sukses, agar bisa kaya, agar bisa mapan, dan lain-lain ya, standar ya. Jadi doa pada umumnya orang yang menekuni dunia wira swasta. Sampai kemudian dia bertanya ya sekitar tahun 2010-an tuh. Kenapa ya sudah berdoa, sudah usaha maksimal, tapi kok sepertinya pintu-pintu rezeki belum terbuka juga. Saya bilang ya karena kepasrahannya belum ada. Ya. Loh, kepasrahan itu seperti apa? Dia bilang. Ya terus tanya ke saya itu. Saya kan juga tidak tahu, saya bilang. Kapan usahanya berhasil, kapan kamu bisa kaya, dan seterusnya. Ya, kalau kamu tanya ke saya bilang berdoa dan pasrah setelah usaha. Nah, tetapi kapan keberhasilan itu, kita sebagai manusia itu tidak punya pengetahuan apapun. Yang maha mengetahui adalah Allah. Orang jadi kaya atau tidak itu semua akan terjadi atas kehendak Allah. Ya. Nah, yang kita tahu bahwa ketika seseorang pasrah, maka pada saat itulah Allah akan mengabulkan doa-doanya. Dan tanda orang pasrah, dia berusaha maksimal, dia berdoa sebaik-baiknya, dan setelah itu dia berserah diri kepada Allah. Artinya kalau dia berserah diri kepada Allah, dia tidak lagi tanya kepada manusia, kapan saya sukses, kapan saya berhasil, kapan doa saya terkabul. Begitu ya dia bilang. Nah, ya setelah itu kita cukup lama tidak ketemu lagi tahun 2017. Artinya kita 7 tahun tidak ketemu. Dia tidak menggunakan media sosial ya, sehingga saya juga tidak tahu kan apa yang terjadi dalam kehidupannya ya. Nah,
2017 kita ketemu di sebuah toko buku ya. Saya kaget tuh melihat penampilannya, sudah berubah betul tuh sekarang. Ya, lazimnya penampilan orang-orang kaya ya. Pakai baju hem yang bagus, pakai dasi ya, kemudian pakai tas. Kalau laki-laki itu yang tas kulit yang dipegang dipeluk begini ya. Jadi dompetnya itu kan agak besar tuh. Kalau kita kan dompetnya masukkan ke dalam saku celana. Kalau orang-orang kaya itu kan dompetnya dipegang. Terus kaget kita ketemu. Nah, di toko roti itu, di toko buku itu ada toko rotinya ya. Nah, selesai itu cari buku, kita ngobrol di sana ya. Nah, terus dia cerita, betul kamu bilang dulu. Ya. Jadi setelah saya usaha, saya coba lagi ya. Di sini ketutup, saya coba lagi pintu usaha lain. Saya coba lagi. Sampai kemudian dia sukses dalam bidang kontraktor ya. Kontraktor yang bangun-bangun rumah itu. Kalau dulu kan macam-macam tuh, mulai dari kuliner, ya jualan buku, kemudian percetakan, setelah itu jualan baju dan seterusnya, macam-macam tuh, sampai dia menemukan bidang usahanya dalam dunia kontraktor, ya, perumahan. Jadi dia bilang, saya berusaha, saya berdoa, kemudian saya simpan pertanyaan-pertanyaan itu. Saya bersabar. Saya tidak pernah tanya kepada siapapun, bahkan kepada istri saya sendiri, kapan kita akan sukses. Tidak pernah, dia bilang. Ya. Dan itu pada saat itu hutang sudah tidak karu-karuan itu. Sudah sampai tidak bisa tidur tuh kalau hutang tadi dipikirkan. Nah, pokoknya saya usaha sebaik-baiknya, saya berdoa sebaik-baiknya, dan setelah itu saya pasrah kepada Allah. Seperti yang kamu bilang, orang pasrah itu dia tidak tanya kepada siapapun kapan dia akan sukses. Nah, katanya 2010, 2013 itu saya merasakan begitu terbuka pintu-pintu rezeki tadi. Ya, rezeki itu berdatangan dari semua arah. Dan di situ saya paham, ketika kita pasrah, memang pada saat itulah apa yang menjadi doa-doa panjang kita itu terkabul. Jadi dia mulai usaha tahun 2000, pintu rezekinya yang lebar itu terlihat di tahun 2013 ya. Sampai 2010 dia belum pasrah. Ya, dari 2010 sampai 2013 dia pasrah, dan di situ dia merasakan kekuatan dari kepasrahannya tadi. Nah, jadi itu kenapa selalu pertanyaan yang muncul, kok saya sudah berusaha agar mantan kembali, perasaan cinta di dalam hati saya kepada mantan tidak berubah, dan saya sudah jungkir balik berdoa agar mantan kembali, tapi kenapa mantan tidak kunjung kembali? Kenapa doa saya tidak terkabul? Karena tadi, ketika kita masih bertanya, artinya kita belum pasrah, ya. Jadi, yang pertama yang harus kita ketahui, ketika manusia pasrah, apapun yang menjadi doanya Allah kabulkan, apapun yang menjadi kebutuhannya akan Allah berikan. Ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Kita bertawakal, kita berserah diri, kita pasrah kepada Allah. Setelah kita berusaha dan kita berdoa, tanda orang yang pasrah, dia tidak lagi bertanya kepada manusia manapun kapan
apa yang menjadi doanya itu terkabul, ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita ketahui kan, pasrah itu kunci terkabulnya doa. Mengeluh itu kunci tertolaknya doa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Atau dalam bahasa kita, saya sudah berdoa, kapan doa tadi terkabul? Saya sudah berdoa, tapi kok tidak ada tanda-tanda doa itu terkabul. Nah, itu adalah keluhan. Dan keluhan adalah tanda tertolaknya doa, ya. Jadi pasrah itu tanda terkabulnya doa, mengeluh dan bertanya itu adalah tanda tertolaknya doa, ya. Jadi ketika kita bilang saya pasrah kok, tapi kita masih tanya, nah itu artinya kita belum pasrah, ya. Jadi ketika kita berhenti bertanya kepada manusia manapun kapan mantan akan kembali, maka saat itulah waktunya doa-doa kita terkabul. Artinya saat itulah insya Allah waktunya mantan kembali tiba. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.